Halo guys, balik lagi bersama gue yang bukan siapa-siapa dan semoga suatu hari nanti menjadi siapa-siapa. Amin. Mengingat sekarang masih dalam musim lebaran, maka gue gak bakalan kasih video yang terlalu berat. Nah, jadi kita bahas yang ringan-ringan aja ya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, klik like-nya, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke lanjut, apa sih yang kalian tunggu di saat lebaran? Kalau gue sih THR-nya. Tapi di samping itu, bagi para pecinta rasa, lebaran itu belum lengkap tanpa menu-menu tertentu yang selalu muncul di saat musim lebaran. Oleh karena itu, Tukan Channel merangkum beberapa menu makanan yang wajib ada ketika lebaran. Nah, apa aja nih menunya? Check it out. Yang pertama, ketupat. Ketupat ini adalah menu lebaran yang selalu menempati urutan pertama. Ketupat juga menjadi ikon yang menandakan bahwa sudah datangnya musim lebaran dan biasa dihidangkan di pagi hari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini sangat sedikit sekali orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri ini secara berjamaah. Ya kan mau gimana lagi, Corona. Semoga pandemi ini secepatnya berakhir, amin ya Allah. Kembali lagi ke topik, biasanya ketika disajikan, ketupat ini ditemani oleh gulai sayur, opor ayam, dan teman-temannya yang lain. Pembuatan ketupat ini bisa dibilang cukup mudah, di antaranya. Yang pertama dan yang merupakan bagian pentingnya adalah diperlukannya suatu skill turun-temurun untuk menganyam ketupat ini. Yang kedua, setelah anyaman ketupat jadi, barulah beras dimasukkan ke dalam anyaman ketupat tadi. Ketiga, anyaman ketupat yang telah diisi beras direbus di dalam air. Kemudian ketupat dapat disajikan bersama dengan hidangan lainnya. Menu kita selanjutnya adalah opor ayam. Opor ayam adalah daging ayam yang direbus dengan santan dan dilengkapi oleh bumbu warisan emak. Jika lebaran nih, opor ayam ini disajikan bersama ketupat dan beberapa makanan khas lainnya. Cara memasak opor ayam ini lumayan ribet sih, tapi bisalah untuk kalian coba. Yang pertama, bersihkan ayam dan potong sesuai dengan keinginan. Yang kedua, panaskan wajan, tumis bumbu hingga tercium aroma harum. Nah, bumbu di sini adalah bumbu warisan keluarga masing-masing ya. Yang ketiga, masukkan ayam dan aduk perlahan hingga tercampur rata dengan bumbu. Keempat, masukkan santan encer sambil sembari diaduk-aduk. Matikan kompor lalu hidangkan dan opor ayam pun siap untuk disantap bersama keluarga. Menu kita yang ketiga adalah rendang. Rendang atau randang ini adalah masakan daging yang berasal dari Minangkabau. Aroma yang menggoda membuat suasana lebaran menjadi lebih berwarna. Teksturnya yang kering basah amat sangat memanjakan lidah. Di balik cita rasa yang dimilikinya, ternyata pembuatan rendang ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Jika tidak, alih-alih ingin membuat rendang, bisa jadi kita malah terbuat kalio. Baiklah, daripada penasaran, kita langsung saja ke cara pembuatan rendang. Yang pertama, potonglah daging berbentuk kotak atau sesuai dengan selera masing-masing. Yang kedua, siapkan wajan dan tuangkan santan ke dalamnya. Yang ketiga, masukkan bumbu bulat dan aduk-aduk bersama santan hingga santannya mendidih. 4. Setelah santannya mendidih, masukkan bumbu halus ke dalam didihan santan. Bumbu bulat dan bumbu halus ini sesuai dengan resep warisan keluarga masing-masing ya. Yang kelima, aduk-aduk santan beserta bumbu-bumbu yang ada di dalamnya paling tidak selama 30 menit. Yang keenam, bila santan terlihat telah berminyak, masukkan potongan daging ke dalam didihan santan. Terus sabar untuk mengaduk agar bagian bawahnya tidak gosong dan daging pun matang merata. Dan rendang pun siap untuk disajikan, lalu disantap. Kita lanjut ke menu kita yang selanjutnya yang merupakan menu keempat adalah sambal goreng kentang ati empela. Sesuai dengan nama yang panjang, menu lebaran yang satu ini adalah perpaduan antara kentang ati dan ampela dan juga diselimuti dengan sambal merah yang menggoda.
Kalau soal rasa jangan ditanya. Menu yang satu ini menjadi menu yang tak kalah saing dengan opor ayam dan rendang. Ini dia langkah pembuatan sambal goreng kentang ati ampela. Pertama, tumis bumbu halus sampai wangi dan berubah warna. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya, bumbu halusnya adalah bumbu warisan keluarga masing-masing, oke. Kedua, masukkan air secukupnya. Ketiga, tambahkan gula dan garam. Masukkan kentang ati ampela dan aduk hingga merata. Dan sambal goreng kentang ati ampela pun siap untuk disajikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam menu kita yang kelima, yaitu adalah semur. Semur ini adalah daging rebus khas lebaran yang diolah dalam kuah coklat pekat yang terbuat dari kecap manis. Rasanya yang asam-asam manis itu melekat di lidah dan menambah nikmatnya nuansa lebaran. Apalagi jika dinikmati bersama keluarga, pasti semua akan lebih bermakna. Gak usah kelamaan, ini dia cara membuat semur. Pertama, tumis bawang merah, masukkan bumbu halus dan tumis hingga wangi. Kedua, tambahkan 1 gelas air dan masukkan garam, gula, merica, penyedap, kecap manis, dan saus tiram. Ketiga, setelah air mendidih, masukkan 1 gelas air lagi, lalu masukkan potongan daging atau ayam. Keempat, jika air telah mendidih lagi, kecilkan api dan tunggu selama 30 menit dengan wajan dalam keadaan tertutup. Jika kalian rasa sudah cukup waktunya, maka semur pun siap untuk disajikan. Selanjutnya kita masuk ke menu kita yang terakhir, yaitu adalah gulai nangka. Untuk menu yang terakhir ini semua udah pada tahu bukan? Siapa sih yang nggak tahu menu yang selalu ada saat lebaran dan bahkan di hari biasa sering kita jumpai rumah makan Padang ini? Kalau soal rasa nggak perlu ditanya lagi kan? Kalau gitu kita masuk ke cara pembuatan gulai nangka. Pertama, potong-potong nangka muda, setelah itu rebus hingga mendidih dan lunak lalu tiriskan. Kedua, rebus santan sembari mengaduknya hingga mendidih. Ketiga, panaskan minyak goreng, tumis bumbu halus bersama irisan daun kunyit, serai, daun jeruk, dan daun salam sampai aroma harum tercium. Keempat, masukkan santan dan asam kandis, masak dan didihkan hingga mengeluarkan minyak. Keenam, masukkan gula pasir, garam, dan jangan ketinggalan micinnya. Terakhir, gunakan perasaanmu untuk menentukan kematangan. Jika menurutmu sudah, maka gulai nangka pun siap untuk disajikan. Itu dia tadi beberapa menu makanan yang wajib ditemukan saat lebaran. Apakah di rumah kalian lengkap atau hanya beberapa saja? Silahkan jawab di kolom komentar. Sampai di sini dulu dari gua. Subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Klik like-nya, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Follow aku di Instagram idriskhan11 atau ikuti link yang ada di deskripsi. Sampai di sini dari gua yang bukan siapa-siapa dan semoga suatu hari nanti menjadi siapa-siapa. Amin. Bye-bye.